Halo pemirsa, pasangan suami istri lanjut usia dibunuh tetangganya gara-gara batal memesan dan membangun jendela serta pagar rumah. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Akibat korsleting listrik sebuah motor terbakar di Lumajang, Jawa Timur. Api langsung membesar dan menyambar ke tangki BBM. Kobaran api membakar sebuah motor milik Adiansyah 21 tahun di Jalan Raya MT Haryono, Kelurahan Jogoyudan, Lumajang, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari bagian mesin dan dengan cepat menyambar ke tangki BBM. Beruntung pemilik motor langsung menyelamatkan diri. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Dari hasil asesmen kita, itu korsleting pada aki motor yang menyambar tangki BBM dari motor tersebut. Seperti itu. Kronologinya terlalu cepat, jadi dari damkar sendiri begitu ada berita kita langsung meluncur. Kebakaran yang terjadi di tengah jalan ini sempat mengakibatkan antrian panjang kendaraan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah toko sembako yang merangkap kafe di Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api membakar toko grosir sembako dan kafe di Jalan Dipayuda, Banjarnegara, Jawa Tengah. Besarnya api dengan cepat menghabiskan seluruh isi bangunan. Api bersumber dari dapur dan dengan cepat membakar barang yang mudah terbakar. Kencangnya angin membuat api semakin cepat membesar. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Kronologi dimungkinkan api berasal dari dapur dan kemungkinan karena hubungan pendek arus listrik. Dan untuk kerusakan rusak berat hampir 95%, antara 90 sampai 95%. Usai kejadian, korban mengais sisa kebakaran yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Seorang bocah laki-laki di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas diduga akibat HP yang sedang diisi daya meledak. Api yang membakar kamar korban juga mengakibatkan sang ibu terluka bakar. Keluarga dan kerabat menghadiri pemakaman Ade Jamiat alias Aditya 6 tahun pada sebuah tempat pemakaman umum di Cimerak, Sukaratu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban tewas setelah sempat dirawat di IGD Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Siswa taman kanak-kanak tersebut tewas setelah kamarnya terbakar. Korban terluka bakar 95%, sementara sang ibu mengalami luka bakar 30%. Ada yang minta tolong. Tahu-tahunya korban ya minta tolong, pas dibuka emang ada api, pintu nggak dikunci, ya ada api, asap. Berhubung kita kekurangan air, lampunya mati, minta bantuan. Meski masih dalam penyelidikan, namun informasi yang beredar peristiwa berawal saat korban sedang mengisi daya HP dan meletakkannya di perut. Secara tiba-tiba HP meledak dan percikannya menyambar baju korban, kasur dan sang ibu Lilik Ikawati 57 tahun. Besarnya api membuat kamar korban hangus. Katanya ada kabar bahwa itu dari handphone. Seperti apa? Benar atau enggak? Masih dalam penyelidikan seperti apa? Kita belum bisa menyimpulkan karena kalau kabar itu kan siapa yang memberikan kabar, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau ada alat buktinya atau tidak, kita masih untuk melakukan pendalaman. Usai kejadian, sejumlah orang tua dan teman sekolah korban mendatangi rumah duka. Kasusnya dalam penyelidikan.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Seorang wanita histeris saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupaya mengeksekusi rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat. Eksekusi dilatar belakangi sengketa kepemilikan aset warisan. Pelan-pelan lah, Pak. Kasihan loh saya ini, Pak. Ya Allah, Pak. Kita udah kasih waktu. Satrio bersama istrinya berupaya menghadang petugas dari PN Jakarta Pusat yang akan melakukan pengosongan paksa rumahnya di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Sang istri histeris menghadang dari balik pagar. Eksekusi paksa dilatar belakangi sengketa pemilikan aset warisan antara Satrio dengan beberapa adik tirinya. Hasil persidangan 2014 lalu menyatakan adik tiri Satrio selaku penggugat sebagai pemilik sah atas rumah warisan tersebut. Saya sekarang keluar gini sekarang ini. Ya, dengan dalih saya bukan anak, padahal saya sudah di pengadilan, saya bukti-bukti mulai dari lurah sampai komplit resmi, tapi ditolak. Ini kenyataannya sekarang begini. Berarti yang eksekusi ini adik bapak? Adik, yang dimana lain ibu. Warisan ya, kebutuhan waris. Itu tanah atau warisan, bagi. Dan ini jatuh kepada adik-adiknya rumah ini. Untuk putusan pengadilan sendiri udah berapa lama, Pak? Putusan pengadilan dari tahun 2014, dia PK sampai 2019. Pasangan suami istri hanya bisa pasrah saat petugas mengeluarkan seluruh barang miliknya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pelaku ganjal mesin ATM diamuk warga karena kepergok saat beraksi di tempat penarikan uang di Serang, Banten. Para pelaku sempat melawan warga dan berusaha kabur. Dalam rekaman video amatir ini, dua pria diamuk warga di pusat pengambilan uang gerai ATM Cikande Jalan Raya Serang, Jakarta, Serang. Keduanya kepergok warga sedang mengganjal mesin ATM. Teriakan nasabah yang akan mengambil uang membuat warga lain berdatangan. Para pelaku berusaha kabur sehingga membuat warga semakin emosi. Kedua pelaku kemudian diserahkan ke kantor polisi. Pelaku merupakan warga Kota Bumi, Lampung, mengakui sengaja mencari sasaran sejumlah mesin ATM dengan cara mengganjal di wilayah Banten. Dia akan lalu dibawa ke Polsek Cikande untuk pemeriksaan lebih lanjut dan untuk pengembangan terkait adanya dugaan-dugaan ganjal ATM di wilayah Polsek Cikande, khususnya Polda Banten. Dari pengakuan para tersangka sebelum tertangkap warga, keduanya beraksi di sebuah gerai ATM di kota Serang dan membawa kabur uang 2,5 juta rupiah. Dalam pengakuannya, para tersangka seringkali mengelabui korban dengan berpura-pura membantu saat ATM tertelan. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sebaiknya selalu waspada saat kartu ATM tertelan, segera lapor kantor bank atau petugas keamanan terdekat. Hindari jika ada orang yang akan membantu di lokasi mesin ATM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang wanita pegawai Bank BPD Gianyar, Bali ditemukan tewas di pinggir jalan Denpasar, Gilimanuk. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Mira Agung Lestari, seorang pegawai Bank BPD Bali di Kabupaten Gianyar ditemukan tewas di pinggir jalan Denpasar, Gilimanuk, Banjarsumbersari, Desa Melaya, Jembrana, Bali. Korban ditemukan di balik pembatas jalan oleh warga yang sedang merumput. Hasil olah TKP ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Janda dua anak ini sempat dinyatakan hilang sejak hari Minggu. Sebelumnya wanita 42 tahun ini pamit kepada anaknya pergi jalan-jalan membawa mobil. Sebelum hilang, korban juga sempat memberi kabar kepada keluarga sedang dalam perjalanan pulang. Namun hingga malam korban tidak ada kabar dan handphonenya mati. Hingga korban ditemukan tewas di pinggir jalan dan mobilnya hilang. Ada biasa ya cerita paling gini, adik gimana kabarnya, ya artinya baik-baik saja. Cuma selo aja. Ya selo dan minta ya gini nah
Tidak ada ya kecurigaan. Korban bekerja? Ya, di BPD Gianyar. Bank Pembangunan Daerah. Jadi kami sekarang masih berupaya melakukan penyelidikan dan sebagainya. Jadi sementara itu yang bisa dapat saya jelaskan. Untuk lain-lainnya nanti pasti akan kami sampaikan pada rekan-rekan di media. Untuk jenazah selanjutnya gimana? Selanjutnya? Jadi untuk selanjutnya dari rencana kami akan melakukan otopsi. Jadi sementara itu. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara untuk diotopsi. Polisi menyelidiki penyebab pasti kematian korban dan mencari keberadaan mobil korban. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Sepasang suami istri dibunuh tetangganya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara gara-gara membatalkan pembuatan jendela rumah. Pelaku emosi karena menganggap korban ingkar janji. Siapa? Sendiri, cara yang betul ya. Pasangan suami istri lanjut usia ini tewas dengan luka mengenaskan di rumahnya Jalan Pahlawan, Wolio Indah, Bau-Bau. Kedua korban ditemukan perawatnya yang setiap pagi datang ke rumah. Warga mendatangi rumah korban, pasangan Lamoni Wancumapi, setelah perawatnya meminta pertolongan. Saya kemarin malam, katanya celanaku sudah jahitkan. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi. Kedua korban ditemukan tergeletak di lantai dengan luka senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Si korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya, dalam keadaan meninggal dunia. Ya, pelaku ini menggunakan senjata tajam. Lukanya di bagian mana saja Pak? Terjadi luka di bagian leher dan dada. Untuk korban luka pada leher, dan untuk suaminya itu selain daripada leher di bagian dada sebelah kiri. Sendiri. Mana HP-nya? Kalian. Kamu sama siapa? Sendiri. Cara yang betul ya. Kedua korban merupakan pedagang di Pasar Lailangi, Kota Bau-Bau. Dari hasil pemeriksaan saksi, polisi menangkap Dul Rokim, pelaku pembunuhan. Dul Rokim ditangkap di tempat tinggalnya. Dul Rokim mengaku melakukan pembunuhan. Pembunuhan dilakukan Dul Rokim sendiri. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, tersangka mengaku jengkel karena korban sebelumnya berjanji akan membangun jendela dan pagar, namun dibatalkan sepihak. Pelaku marah karena batal mendapatkan uang pembangunan di rumah korban. Selain melakukan pembunuhan, tersangka juga membawa kabur sepeda motor korban. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, senjata tajam, serta sepeda motor. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Akibat supir mengantuk, sebuah mobil menabrak tiang lampu jalan di Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil hancur. Bagian depan mobil ini ringsek usai menabrak beton dan tiang lampu jalan di kawasan Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini, sopir dan penumpang wanitanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini akibat pengemudi berkendara dalam kondisi mengantuk. Ngantuk tadi, cuman nabraknya tiba-tiba udah kayak gini. Posisi jalanan lagi ada motor atau apa, tadi sih kayak rame deh. Usai kejadian, mobil dievakuasi. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebuah minibus ringsek tersambar kereta api di Pematang Siantar, Sumatera Utara di perlintasan tanpa palang pintu. Mobil terlempar hingga menabrak ke sebuah warung. Dalam rekaman video amatir ini, sebuah mobil terlempar menabrak warung di Jalan Medan Raya, Kota Pematang Siantar setelah tersambar kereta api. Pengemudi mobil selamat namun mengalami trauma. Menurut sejumlah warga, mobil melintas di jalan tanpa palang pintu diduga tak mengetahui kereta api melintas. Polantas telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa supir mobil. Saat harga sedang tinggi, seorang pedagang di Makassar, Sulawesi Selatan kehilangan ratusan butir telur. CCTV merekam pelaku yang berpura-pura membeli, namun saat situasi sepi, pelaku
segera beraksi. Seorang pria mencuri 7 rak telur dari sebuah warung di Jalan Poros Barua Raya, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan cepat pelaku yang beraksi sendiri membawa kabur 210 butir telur. Pelaku beraksi saat situasi sepi. Namun aksi pencurian baru diketahui pemilik kios setelah menghitung ulang rak telurnya. Motor syarat ya. 3 menit sudahnya itu orang belanja telur, 3 menit sudahnya itu dia sudah muncul ya. Dia 3 kali bolak-balik di depan toko baru. Usai kejadian, pemilik warung menjadi lebih waspada terlebih harga telur saat ini sedang tinggi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang pencuri membobol sebuah warung dan agen bank di Kuloprogo, Yogyakarta. Pelaku membawa kabur uang di dalam laci. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pencuri masuk ke warung di kawasan Gelagah, Kulon Progo dengan menutup wajah. Pelaku langsung mencari sasaran laci dan mengambil sejumlah uang dan sempat menutup CCTV dengan kain. Pelaku juga mengambil uang ke gerai agen sebuah bank di dalam warung dan mengambil uang. Polisi telah memeriksa CCTV, mengidentifikasi pencuri yang membawa kabur uang 8 juta rupiah. Jasad bayi berusia 7 bulan ditemukan di dalam kardus di rumah kos Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi masih memburu orang tua bayi. Jasad bayi perempuan ditemukan terbungkus kain dalam kardus pada sebuah rumah kos di Jalan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh warga di tempat sampah. Bayi tersebut diperkirakan berusia 7 hingga 9 bulan. Guna kepentingan otopsi, jasad bayi dibawa ke RSCM Jakarta. Kalau nemuinya sih pasti bongkaran sampah, Pak. Terus? Langsung saya laporin ke Pak RT. Terus jangan jangan dipegang dulu gitu. Biarin aja seperti itu. Langsung dimasukin ke dalam kardus dah. Jenis kelaminnya apa, Pak? Jenis kelaminnya perempuan. Petugas kebersihan yang menemukan adanya sosok jasad bayi, ya, jasad bayi yang ditemukan di dalam kain saat akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, ketika dibuka ternyata kain ini ya, yang merupakan baju, ya kainnya terbuat dari baju, ternyata berisikan jasad bayi, yang dimana bayi ini telah meninggal dunia. Polisi menyelidiki orang tua bayi. Kasusnya ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang remaja berusia 13 tahun merencanakan serta merekayasa pembunuhan korban teman satu kelas pelaku. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Banuannya, 86 untuk jalan kuda. 86.